Waktu 60 menit atau 1 jam, cepat atau lambat? Ternyata jawabannya tergantung perspektif dari masing-masing individu. Buat mereka yang sedang mengerjakan soal yang sulit, 1 jam dianggap terlalu pendek atau dengan kata lain durasinya, waktunya sangat cepat. Mereka yang sedang bengong, 60 menit dianggap sangat lama, menunggu tanpa penantian. Mengapa akhirnya ukuran yang sangat objektif 60 menit menjadi bisa lama atau cepat? Semuanya tergantung perspektif. Pada sesi yang keempat ini, kita akan membicarakan tentang salah satu aspek di ergonomika kognitif dengan judul Perception bersama saya, Budi Hartono, dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Persepsi adalah salah satu bahasan yang sangat menarik dari perspektif ergonomika kognitif. Mengapa? Karena persepsilah yang mendrive atau mendorong orang untuk mengambil keputusan tertentu atau untuk berbuat sesuatu. Sebagian dari kita mungkin mengatakan bahwa realitalah yang mendorong itu. Dari sudut pandang ergonomi kognitif, bukan realita yang mendorong semua perilaku manusia. Sebagian besar perilaku manusia didorong oleh persepsi kita terhadap realita. Sebagai contoh, temperatur ruangan 27 derajat Celcius. Dingin atau panas? 27 derajat Celcius dengan termometer adalah salah satu ukuran yang sangat objektif. Tetapi orang yang sama bisa menganggap 27 derajat Celcius sebagai temperatur yang panas karena misalnya dia baru saja keluar dari ruang server yang temperaturnya 17. Dari 17 pindah ke 25, hangat atau panas. Ini adalah persepsi. Jadi panas dalam hal ini adalah persepsi dia terhadap temperatur. Tapi orang yang sama, jika sebelum masuk ke ruangan dengan temperatur 25 derajat Celcius tadi, barusan dari luar, naik motor dengan temperatur 40 derajat Celcius, pakai helm dan jaket tebal, begitu masuk 25 derajat Celcius, dia bilang adem. Adem dan panas disinilah persepsi yang dimaksud. Yang menganggap adem atau terlalu dingin, mungkin yang dia lakukan adalah pakai jaket. Di temperatur yang sama, orang yang menganggap itu panas mungkin bahkan kipas-kipas. Kipas-kipas atau memakai jaket adalah perilaku yang didorong oleh persepsi dia akan temperatur, dingin atau panas. Jadi di sini kita akan bisa melihat bahwa persepsi itu sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh para ergonom, terutama mereka yang tertarik untuk mendalami ergonomika kognitif. Karena pada saat dia nanti merancang sebuah sistem yang banyak menggunakan kognisi untuk mengerjakan tugasnya, maka salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah persepsi orang tersebut terhadap sistem yang dikembangkan. Jika kita kembali melihat Human Information Processing Theory, maka persepsi berada pada bagian yang di sini. Persepsi. Fakta atau stimulus ada di sini. Dan kalau kita lihat lagi, keputusan, perilaku ada di sebelah sini. Apa artinya? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, keputusan dan perilaku itu tidak akan langsung dipengaruhi oleh fakta di luar sana. Tetapi justru persepsilah yang secara langsung mendorong pengambilan keputusan dan respon atau perilaku terhadap stimulus tadi. Jadi persepsi memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan maupun dalam berperilaku merespon terhadap stimulus tadi.
Dan kalau kita lihat di sini, persepsi itu dibentuk tidak hanya dari stimulus. Stimulus tentunya akan membantu dalam membentuk persepsi. Tetapi persepsi juga akan dibentuk sebagai gabungan dari bagaimana kita melakukan atensi, kita sudah belajar hal tersebut, fokus kita, atensi, bagaimana memori, dan yang penting adalah long term dan working memory. Itu juga akan membentuk persepsi. Ada hal-hal lain yang tidak secara eksplisit dijelaskan pada HIP di sini, bahwa persepsi nanti juga akan bisa dipengaruhi oleh ekspektasi kita atau harapan kita. Persepsi juga bisa dipengaruhi oleh tata nilai atau moralitas yang kita yakini, agama yang kita yakini, dan macam-macam hal yang lain, yang semuanya akan membentuk persepsi. Jadi dari contoh yang sudah disampaikan tadi dan teori yang ditampilkan saat ini, kita sudah bisa mulai meraba-raba apa yang dimaksud dengan persepsi. Persepsi, perspektif, sudut pandang, atau cara kita memandang dunia. Jadi persepsi adalah the way we see the world, atau the world's view, cara pandang kita terhadap dunia. Jika kita fokuskan, kita simplifikasi, kita bisa sebut bahwa persepsi adalah cara kita menginterpretasikan atau memaknai stimulus yang masuk ke kita. 25 derajat temperatur adalah stimulus. Dingin adalah cara kita memaknai. Pakai jaket adalah, yuk kita pakai jaket adalah keputusan yang kita lakukan. Ngambil jaket dan memakainya adalah respon hal tersebut. Kenapa kita bilang dingin? Karena baru saja kita keluar dari ruangan yang panas atau baru saja selesai naik motor. Kira-kira seperti itu. 25 derajat Celcius dianggap panas karena kita baru saja keluar dari ruang server yang jauh lebih dingin. Stimulusnya sama, tetapi cara pandang kita terhadap stimulus itu menjadi berbeda karena ada hal-hal lain yang membentuk persepsi. Saat persepsi kita sudah terbentuk, maka persepsi itulah yang mendorong terjadinya keputusan. Masih ingat contoh tentang orang yang bertato? Hal yang sama juga bisa dimasukkan di dalam konsep HIP di sini. Silahkan nanti bisa kita bahas di learning management platform kita. Bagaimana dengan orang bertato? Menurut konsep HIP dengan sudah memasukkan elemen persepsi di dalamnya. Jadi menurut HIP, orang tidak bisa dianggap sebagai terlalu objektif atau sangat objektif. Saat ada orang mengklaim bahwa dirinya objektif atau sangat objektif, HIP mengatakan tidak seperti itu. Mengapa? Orang yang objektif itu artinya dia hanya bertindak berdasar stimulus. Tetapi realnya menurut HIP, stimulus tersebut masih akan dibungkus, dibentuk, digabungkan dengan pengalaman, dengan memori kita masa lalu, dengan tata nilai yang kita miliki, dengan ekspektasi, dan seterusnya untuk menjadi persepsi. Jadi, menurut HIP, kita tidak seobjektif yang kita kira. Tentunya kita masih ingat contoh di minggu pertama saat mahasiswa diberi tugas untuk mempersepsikan lingkaran orange yang kiri dan yang kanan, mana yang lebih besar. Sebagian besar dari kita mengatakan yang kanan lebih besar. Kenapa? Padahal kita sekarang sudah tahu bahwa sebenarnya kedua lingkaran ini sama. Jadi stimulusnya sama, tetapi kita mengatakan yang sebelah kanan lebih besar. Kata kuncinya adalah kita mempersepsikan lingkaran di sebelah kanan lebih besar. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita sudah membandingkan. Jadi stimulus yang objektif tadi sudah kita bungkus dengan membandingkan terhadap konteks atau informasi
yang ada di sekitarnya. Lingkaran-lingkaran yang warnanya abu-abu di sini. Lingkaran abu-abu ini sebenarnya adalah informasi yang tidak relevan. Karena kalau kita lihat kembali ke tugasnya tadi adalah membandingkan lingkaran yang orange. Tetapi dengan adanya informasi lingkaran abu-abu yang sebenarnya tidak relevan ini, persepsi kita menjadi terbentuk dan mengatakan bahwa lingkaran yang orange di sebelah kanan itu lebih besar. Itu adalah persepsi. Sehingga kalau anak kecil diberi alternatif mau permen orange yang kanan atau yang kiri, dia akan mempersepsikan yang sebelah kanan lebih besar. Kemudian perilaku yang dia lakukan adalah memilih yang sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Ebbinghaus illusion, why everything is relative even it shouldn't be. Jadi untuk sedikit mengulang, apa definisi formal dari persepsi? Salah satunya kita bisa mencoba mengontraskan dengan salah satu konsep yang sudah kita pelajari, yaitu sensasi. Kalau sensasi itu proses untuk mendeteksi dan kemudian menangkap stimulus, membawanya ke otak, itu sensasi. Kita sebut waktu itu low level, karena kita bisa bersifat pasif saja manusianya. Persepsi kita sebut sebagai high level karena prosesnya itu mengorganizing dan paling penting adalah memaknai informasi atau stimulus atau data sensori menjadi cara kita melihat dunia, cara kita memahami dunia, cara kita mengerti tentang sebuah stimulus. Salah satu kata kunci yang perlu di-highlight dari slide ini adalah organizing, jadi mengorganisasikan informasi yang masuk ke manusia, karena ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menjelaskan mengapa sebuah persepsi itu terbentuk. Organizing stimulus. Hal ini akan kita bahas pada beberapa slide ke depan. Di slide ini kita ditunjukkan pada satu stimulus sederhana, yaitu garis panjang putus panjang, garis putus-putus, panjang pendek. Saat kita melihat hal ini, ya sudah, kita hanya melihat ini sebagai sebuah garis. Mungkin ada yang kemudian mengasosiasikannya dengan divider jalan, oke. Tapi sekarang coba bayangkan jika garis ini dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah pola, seperti ini. Sekarang, sadar atau tidak sadar, sebagian besar dari kita akan mempersepsikan 3 garis yang dibentuk dalam pola khusus ini menjadi sesuatu yang baru. Sebagian besar dari kita yang literate, yang sudah bisa membaca, akan mengatakan ini huruf A. Bisa lihat bedanya kan? Saat hanya satu, kita nggak akan maknai sebagai sesuatu yang penting, tetapi begitu sudah disusun dalam bentuk tertentu, kita katakan ini adalah pola bentuk A. Kenapa kita sebut ini huruf A? Padahal kalau kita lihat-lihat, ini bukan huruf yang sempurna. Ada bagian yang putus-putus. Ternyata inilah salah satu cara kita membentuk persepsi, yaitu dengan membangun pola. Seiring dengan waktu, manusia itu mengakuisisi banyak sekali pola dalam proses belajarnya. Kemudian disimpan dalam long term memory. Salah satunya tentu huruf dari A sampai Z. Itu adalah bagian dari pola-pola yang kita simpan di dalam memori jangka panjang kita. Sehingga pada suatu saat kita diberi sebuah stimulus yang mirip dengan pola tersebut, maka memori kita akan merecallnya dan kita dengan yakin mengatakan ini huruf A, meskipun stimulusnya tidak sama persis dengan pattern atau pola yang sudah kita miliki di dalam memori kita. Menurut saya, kemampuan untuk mengorganizing stimuli menjadi pola ini adalah salah satu anugerah Tuhan kepada manusia yang sangat penting. Kenapa? Karena pada kenyataannya nanti manusia
itu sering akan menemukan atau mendapatkan stimulus yang sifatnya tidak sempurna. Persis seperti huruf A yang putus-putus seperti ini. Dan kita diberi kemampuan untuk mengenali itu sebagai pola setelah kita organizing dari stimuli, dan kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa itu huruf A. Bayangkan kalau kita tidak memiliki kemampuan seperti itu, apa yang terjadi? Dalam banyak kasus kita akan ngehang karena informasinya tidak lengkap, akhirnya kita tidak akan bisa menyimpulkan apa itu informasinya, persepsinya tidak sempurna terbentuk, mungkin kita akan membuat keputusan yang salah. Ini adalah contoh yang lain, biasanya di kelas saya tunjukkan. Nah, gambar apakah ini? Dengan cepat, sebagian besar mahasiswa akan mengatakan ini gambar singa. Pattern recognition artificial intelligence yang terbaik belum tentu bisa mengenali hal tersebut. Belum bisa mengenali bahwa ini adalah singa. Lebih tepatnya bukan singa, tetapi kartun gambar singa terbalik dan bagian tengahnya terpotong. Kok seperti ini ya? Memang sengaja. Kita di sini sengaja menunjukkan informasi yang tidak sempurna, sudah dibalik, gambarnya juga tidak realistis seperti singa yang sesungguhnya, bagian tengahnya omitted atau terpotong. Manusia diberi anugerah untuk bisa mengenali hal tersebut karena saat membentuk persepsi, we are capable to organize stimuli into patterns.